Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 8 mata kuliah Instrumentasi Besaran Listrik Praktikum kelas TEA 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yaitu tentang percobaan P5, di mana percobaan P5 itu sendiri yaitu tentang pengukuran daya satu fasa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, saya selaku moderator akan mengenalkan kelompok 8. Yang pertama ada next. Yang pertama ada Ansal Abinaya dengan NIM belakang 014. Selanjutnya ada Firdaus Bima Firmansyah dengan NIM belakang 036 dan saya sendiri Ahmad Sohib dengan NIM belakang 066. Nah, untuk tujuan dari percobaan kali ini yaitu dapat melakukan pengukuran daya satu fasa di mana next. Untuk dasar teori yang harus dikuasai dalam percobaan kali ini yaitu daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung daya listrik dalam sebuah rangkaian listrik adalah sebagai berikut, di mana untuk P sama dengan V kali I, atau P sama dengan I kuadrat kali R, atau P sama dengan V kuadrat per R. Next. Selanjutnya yaitu untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama yaitu sumber tegangan AC satu fasa, yang kedua beban resistif murni, yang ketiga satu buah wattmeter satu fasa, yang keempat yaitu satu buah ampermeter, dan yang terakhir satu buah voltmeter. Next. Selanjutnya yaitu untuk prosedur menggunakan metode wattmeter. Yang pertama, buatlah rangkaian seperti gambar di bawah ini yang sudah tertera di layar. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu pilih sumber tegangan tes yang digunakan, yaitu 100 VVP. Yang ketiga, catat nilai daya yang terukur pada data percobaan. Next. Untuk prosedur yang kedua, yaitu menggunakan metode ampermeter, yaitu yang pertama membuat rangkaian seperti pada gambar di bawah ini yang sudah tertera di layar. Yang kedua yaitu pilih sumber tegangan tes yang digunakan adalah 100 VVP, dan yang ketiga mencatat hasil percobaan pada data percobaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Firdaus Bima. Baik, kita berlanjut ke analisis data. Analisis data yang pertama yaitu pengukuran menggunakan metode volt ampermeter. Nah, sebelumnya diketahui bahwa VPP sebesar 100. Nah, dari situ dengan menggunakan rumus VPP sama dengan VP kali 2, maka didapat nilai VP sebesar 50 volt. Hasil pengukuran menggunakan metode volt ampermeter sebagai berikut. Yaitu di mana dengan resistor sebesar 10 ohm, tegangan yang diperoleh yaitu 70,71 dan arusnya 7,071, sehingga diperoleh daya dengan rumus V kali I sama dengan 499,990. Kemudian untuk resistor 50 ohm, tegangan yang diperoleh yaitu 70,71 dan arus 1,414 ampere dan daya 99,984 watt. Dan untuk resistor 100 ohm, tegangan yang diperoleh yaitu 70,71 volt dan arusnya 707,1 kali 10 pangkat 3 ampere dengan daya yang dihasilkan 49,999 watt. Dan untuk resistor 500 ohm, maka didapat tegangan sebesar 70,21 volt dan arusnya 141,4 kali 10 pangkat 3 ampere sehingga diperoleh daya 9,998 watt.
Nah, ini adalah rangkaian untuk metode yang pertama, yaitu metode volt ampere meter. Selanjutnya, dari tabel yang diketahui tadi, kita dapat mencari nilai daya dengan menggunakan rumus V kali I. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, nilainya sudah saya cantumkan di dalam tabel yang ada dalam tugas. Nah, seperti ini untuk R10 ohm didapat watt 499,99 watt, dan untuk R100 ohm didapat dayanya sebesar 49,99 watt. Dan untuk R50 ohm didapat dayanya sebesar 99,984 watt, dan untuk R500 ohm didapat dayanya 9,998 watt. Kemudian kita beralih ke metode wattmeter satu fasa, sama, yaitu diketahui VPP 1100, maka didapat VP 50 volt. Nah, untuk pengukuran dengan metode wattmeter ini, hasil dapat langsung diketahui. Untuk resistor 10 ohm dayanya sebesar 123 watt, dan untuk resistor 50 ohm didapat 24,66 watt, dan resistor 100 ohm didapat 12,33 watt. Sedangkan untuk resistor 500 ohm daya yang diperoleh yaitu 2,466 watt. Nah, ini rangkaian untuk metode wattmeter satu fasa. Nah, kita beralih ke tugas modul yang pertama, yaitu bagaimana perbandingan hasil pengukuran dari metode-metode tersebut. Perbandingan hasil pengukuran daya dari kedua metode tersebut cukup signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor perbedaan software yang digunakan. Pada metode 1, pengukuran daya satu fasa menggunakan metode volt ampere meter, software yang digunakan adalah electronic workbench. Sedangkan pada metode 2, pengukuran daya satu fasa menggunakan software PSIM atau PSIM. Perbedaan hasil yang terlampau cukup jauh bisa disebabkan oleh pengaturan pada software yang berbeda, atau bisa jadi karena disebabkan perbedaan algoritma pengolahan data software tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ansal. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya menjelaskan tentang tugas modul yang kedua. Yang ditanyakan dalam tugas modul kedua ini, apabila ditambahkan induktor 10 mH pada rangkaian kedua metode pengukuran, apa sih pengaruhnya terhadap nilai dayanya? Nah, lalu simulasikan, pilih salah satu dari nilai resistor saja. Nah, pada rangkaian metode pengukuran daya satu fasa ini, kita menggunakan wattmeter satu fasa dengan resistor R sebesar 10. Jika ditambahkan induktor, L-nya sebesar 10 mH, maka akan merubah nilai daya pada rangkaian tersebut, dikarenakan terdapat kenaikan beban atau hambatan. Nah, untuk operasi induktif, kita mencarinya dengan rumus XL sama dengan 2pi F kali L. Nah, maka didapatkan sebesar 3,14 ohm. Lalu kita mencari hambatan totalnya sebesar 10,48. Nah, dapat disimpulkan dari yang kita cari tadi, yaitu hal ini tuh mengakibatkan daya yang awalnya terbaca P sebesar 123,3 watt menjadi 118,9 watt. Oke, lanjut. Nah, dari hasil percobaan kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan mata kuliah instrumen besaran listrik ini kita mencari tahu tentang pengukuran daya satu fasa dengan dua metode. Ini pengukuran daya satu fasa menggunakan metode volt ampere meter dan pengukuran menggunakan metode wattmeter satu fasa. Nah, pada metode 1, yakni pengukuran daya satu fasa menggunakan metode volt ampere meter, hal yang pertama kita lakukan adalah menyusun rangkaian volt ampere meter sesuai dengan gambar dengan ketentuan VPP 100 dan resistor yang nilainya diubah-ubah dari 10 ohm, 50 ohm, 100 ohm hingga 500 ohm. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dengan rumus P sama dengan P kali I. Nah, lalu kita menggunakan metode yang kedua, yakni pengukuran daya satu fasa menggunakan metode wattmeter satu fasa.
Hal yang pertama kali kita lakukan adalah membuat rangkaian yang sesuai dengan gambar tadi di slide sebelumnya dengan ketentuan VPP sebesar 100 dan resistor yang nilainya diubah-ubah dari 10 ohm, 50 ohm, 100 ohm, sampai 500 ohm. Oke, lanjut. Oke, kita mencapai kesimpulan dalam praktikum kali ini, yaitu pada percobaan pertama, kita menggunakan pengukuran daya satu fasa menggunakan metode volt ampere meter. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencari nilai daya dapat dicari dengan menggunakan rumus daya. V kali I, dengan V itu sendiri tegangan dan I itu arus. Sedangkan pada percobaan kedua, kita menggunakan pengukuran daya satu fasa menggunakan meter. Nah, satu fasa itu nilai daya akan langsung muncul pada hasil simulasi. Selain itu, penambahan induktor ke dalam rangkaian akan merubah nilai dari daya yang terbaca. Hal ini dikarenakan penambahan induktor menyebabkan pertambahannya hambatan total sehingga berpengaruh pada besarnya daya yang ada pada rangkaian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.